Shalom semuanya, selamat pagi. Oke, jadi renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kemarahan harus dikendalikan. Ya, sebelum kita masuk pada inti dari inti pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya renungan yang kita dengarkan pada pagi hari ini bisa menjadi rema buat kehidupan setiap pribadi dari yang mendengarkan, yang melihat, yang ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini karena kami masih bisa bangun dan kami bisa mendengarkan renungan di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah renungan pada pagi hari ini bisa menjadi rema buat setiap pribadi kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, bacaan kita pada pagi hari ini adalah di 1 Samuel 23 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai 23. Nah, seringkali ya kita tuh terjebak dalam kemarahan yang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga sering terjadi pertengkaran di antara sesama. Marah itu adalah sebuah emosi yang dirasakan ketika sesuatu atau seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita. Marah bisa dirasakan siapa saja ya, dan merupakan reaksi normal seorang terhadap suatu kejadian. Marah merupakan salah satu bentuk ekspresi emosi manusia. Semua orang bisa merasa marah, termasuk anak kecil yang belum mampu mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata. Nah, di dalam 1 Samuel ayat yang ke-22, 1 Samuel 22 ayat yang ke-6 sampai 23 ini menceritakan tentang Daud waktu ada di daerah Nob ya. Nah, mendapat informasi Daud di daerah Nob dan telah disambut dengan baik oleh Imam Ahimelek, bangkitlah amarah Saul. Nah, kemarahannya diperlihatkan dengan menangkap para imam. Sekalipun Ahimelek menjelaskan bahwa pertolongannya kepada Daud baru sekali itu saja dan menyampaikan Daud orang yang dapat dipercaya, serta mengingatkan bahwa Daud adalah menantu raja. Tetap saja ya, Saul ini tidak mau meredam kemarahannya. Justru perkataan Ahimelek tadi dianggapnya sebagai perlawanan terhadap dirinya, terhadap Saul itu tadi. Nah, perkataan Ahimelek semakin membakar kemarahan Saul. Di sini Saul bertekad bahwa Daud harus disingkirkan dan setiap orang yang tidak sejalan dengan pola pikirnya Saul dianggap menentangnya dan mesti harus dibunuh. Sebab itu Saul membantai 85 imam dan seluruh penduduk Nob termasuk anak yang masih menyusu juga binatang peliharaannya. Sadis banget ya. Sekalipun bukan dengan tangannya sendiri, tapi dengan menyuruh Doeg. Perbuatan Saul itu sungguh-sungguh keji, sadis, kejam, brutal, apapun itu nggak bisa dikatakan karena itu anak kecil yang masih menyusui itu langsung dibunuh gitu loh. Kita melihat Saul dikuasai roh amarah, teman-teman. Ini Saul sangat dikuasai roh amarah karena kebenciannya yang sangat mendalam. Saul melampiaskan amarahnya tanpa terkendali. Kemarahannya menguasai dirinya sampai membutakan akal sehatnya. Sepintas Saul nampak menang atas orang-orang yang dituduhnya bersepakat melawan dirinya. Tetapi sebetulnya justru hatinya tersiksa. Hidupnya semakin merana, semakin berantakan. Di Mazmur 4 ayat yang keempat, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat yang ini ada di Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai 27. Jadi teman-teman, kemarahan yang tidak diatasi dapat menjadi jerat bagi diri sendiri, dapat menjadi bumerang untuk diri sendiri. Mungkin kita tidak membunuh orang lain secara fisik ya, tetapi kemarahan kita itu bisa membunuh jiwa dan kerohanian kita sendiri, dan juga menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, apalagi sesama. Melampiaskan kemarahan dengan membabi buta tidak akan menyelesaikan masalah, teman-teman. Malah justru membuat situasi dan komunikasi kita terhadap orang lain semakin memburuk. Jadi di Mazmur 37 ayat yang ke-8 ini sebagai ayat penutup, berhentilah marah teman-teman,
dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi, teman-teman, poin pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini adalah kemarahan itu harus dikendalikan. Bukan kita yang dikuasai oleh roh amarah, tetapi kitalah yang harus menguasai atau mengendalikan kemarahan kita pribadi. Untuk itu, selesaikan amarah kalian sebelum amarah kalian menghancurkan hidup kalian. Sekian renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.